Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita dan keberkahan waktu. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita terhadap sirah nabawiyah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang bagaimana Ka'bah dibangun ulang ya oleh orang-orang Quraisy, yang mana mereka sepakat Ka'bah itu harus dibangun dari harta-harta yang baik dan tidak menggunakan harta-harta hina seperti riba dan yang semacamnya. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kepada Bad'ul Wahyi, yaitu pertama kali wahyu turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisahnya dan apa pelajaran yang dapat kita petik. Berkata di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala, lamma balagha alaihi salatu wassalamu sinnal kamali wahya arba'una sanatan arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nazira liyukhrijahum minaz zulumatil jahalati ila nuril ilmi. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna usianya 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai seorang nabi kepada seluruh umat manusia dengan tugas basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira kepada yang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tugas beliau adalah yukhrijuhum minaz zulumati al jahalati ila nuril ilmi, mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, gelapnya kesyirikan menuju cahaya ilmu, yaitu cahaya tauhid, dari ibadah kepada berhala menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi paragraf ini menegaskan kepada kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi ketika usia 40 tahun. 40 tahun. Apa rahasia di balik 40 tahun? Kenapa usia 40 tahun? Maka banyak para ulama menjelaskan hikmahnya. Di antaranya adalah usia 40 tahun itu adalah usia ketika matangnya akal seseorang, ya, matangnya pemahaman seseorang, matangnya cara berpikir seseorang, ya. Itulah kenapa dipilih usia 40 tahun. Makanya usia 40 tahun ini juga adalah usia yang cukup berbahaya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ayyuhal Walad, bahwasannya seseorang yang dia usianya mendekati 40 tahun wa kana ala khuluqin, dan dia berada dalam sebuah perangai yang buruk, ya, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, summa tajawazal arba'in, kemudian usianya lewat dari 40 tahun dan dia belum merubah perangai tersebut, merubah akhlak tersebut, maka sauba alaihi, akan berat, akan sulit baginya untuk merubah karakter perangai yang buruk tadi hatta yamut, hingga dia meninggal. Ini ya, jadi cukup berbahaya dan dia cukup memiliki
peran penting usia 40 tahun ini. Ya, di situ letak kematangan seseorang berpikir, ya, kemudian pemahamannya matang, cara berpikirnya matang. Tapi kalau enggak merubah sikap-sikap buruknya, sikap-sikap jeleknya sampai melewati usia 40 tahun, maka akan sulit baginya setelah itu untuk merubah akhlak-akhlak tercela tersebut. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, tugas Nabi SAW sebagai seorang nabi pertama basyira, memberikan kabar gembira dengan nikmat, dengan surga bagi yang menerima dakwah, bagi yang menerima, ya, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nadhira, juga sebagai pemberi peringatan, ya, bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang kufur, ya, kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kebodohan. Kenapa dinamakan kebodohan? Karena secara akal dan orang-orang cerdas tahu yang namanya berhala, batu itu tidak layak untuk disembah, tidak pantas untuk diibadahi. Maka Nabi ketika mendakwahkan tauhid, yaitu mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, berarti mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan tersebut menuju ilmu, ya, ilmu tentang kewajiban beribadah kepada hanya Allah, kepada Allah semata. Makanya ibadah itu harus dibangun di atas ilmu, ya. Tidak boleh seseorang beramal tanpa ilmu, ya. Yukhrijuhum minaz zulumati al-jahalah ila nuril ilmi. Dan para ulama menjelaskan, ya, wa kana dzalika fi awwali Februari sanata 610 minal milad, ya. Jadi sebagian para ulama menjelaskan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, itu ada yang mengatakan tepatnya pada awal bulan Februari tahun 610 sebelum Masehi. Sebelum, ya, Masehi apwan, ya. 610 Masehi. Dan itu yang bertepatan dengan 17 Ramadan, ya. Yaitu 17 Ramadan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Nah, ini tepatnya pada hari Senin, ya. Nabi itu diturunkan wahyu untuk pertama kalinya itu tepatnya pada hari Senin. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, yauma, ya, bu'istu wa yauma wulidtu. Karena hari Senin itu saya diutus, pada hari itu saya diangkat menjadi seorang nabi, dan juga pada hari itu saya dilahirkan, ya. Ini. Kemudian wa awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya as-sadiqah fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi, ya. Dan wahyu itu pertama kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupa mimpi, ya, berupa mimpi. Dan mimpi seorang nabi itu shadiqah, benar adanya. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi yang mana mimpinya itu adalah merupakan wahyu dari Allah, maka mimpi itu seperti cahaya yang ada di subuh hari, ya, cahaya yang di subuh hari. Kenapa wahyu itu pertama kali dalam bentuk mimpi? Kenapa? Karena tadi para ulama menjelaskan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersiap, ya, memiliki kesiapan untuk menerima wahyu secara langsung dari malaikat Jibril alaihi salam. Di situ ada tadarruj, ada tahap, ya, bertahap dalam menerima wahyu. Makanya saya mengatakan wa dzalika lima jarat bihi adatullah fi khalqihi min at-tadrij, ya, fi al-umur kulliha hatta tasila ila darajatil kamal. Karena termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala
kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengajarkan kepada kita untuk bertahap dalam segala hal sehingga sampai kepada tahap yang sempurna, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, sehingga sampailah ke hal yang paling sempurna. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu secara langsung dari malaikat Jibril, maka terlebih dahulu diberikan muqaddimah. Wahyu itu berupa mimpi, ya, mimpi. Coba bayangkan jamaah kaum muslimin, jika langsung wahyu itu turun di bawah malaikat Jibril, maka tentu akan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget dan ketakutan. Ya, oleh karena itu Allah ya turunkan wahyu untuk pertama kalinya itu dalam bentuk mimpi. Ya, nah, saya mengatakan wa minas sa'bi jiddan 'alal bashari talaqqal wahyi minal malak li awwali marratin. Karena berat bagi manusia itu untuk menerima wahyu dari malaikat langsung, ya, jika itu adalah wahyu yang pertama, itu berat sekali. Makanya diberikan pendahuluan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu turun dalam bentuk mimpi. Ini, ya. Dan ini ada pelajaran penting bagi kita. Ketika kita ingin menguasai apapun, itu butuh yang namanya tadarruj, butuh yang namanya bertahap. Belajar pun sama, itu harus bertahap. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu secara bertahap, dan wahyu itu ilmu, maka dalam menuntut ilmu pun harus bertahap. Ya, antum awali dari yang paling kecil, yang paling dasar, sebelum masuk ke yang menengah, sebelum masuk yang ke tahap paling tinggi. Jangan langsung belajar hadis yang paling tinggi, itu misalnya langsung, oh saya maunya langsung belajar Sahih Bukhari. Jangan, awali dulu dengan Arba'in An-Nawawiyah dan yang semacamnya, dari kitab-kitab kecil. Oh saya maunya langsung Sahih Muslim. Nah, jangan, tapi diawali dulu dengan hadis-hadis yang dibutuhkan dalam keseharian, dan itu yang sifatnya kecil-kecil atau jumlahnya tidak terlalu banyak. Baru nanti kalau udah memiliki bekal yang cukup dan memiliki ilmu alat yang mendalam, baru masuk kepada kitab-kitab yang lebih besar. Ya, saya maunya belajar fikih langsung, ya, fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab, gitu kan, biar saya tahu semua mazhab ulama. Jangan, tapi diawali dengan mempelajari matan-matan fikih yang sifatnya dasar, yang sangat dibutuhkan untuk sebagai pegangan dalam amaliyah, dalam ibadah. Karena anak tadi, ya, orang yang menginginkan ilmu secara langsung, dengan begitu maka ilmu itu akan hilang darinya. Para ulama mengatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Orang yang menginginkan ilmu itu langsung banyak, langsung yang paling tinggi, maka ilmu juga akan hilang langsung darinya, dan dia tidak akan dapat apa-apa. Itulah pentingnya kita bertahap dalam menuntut ilmu, sebagaimana wahyu pun turun kepada baginda Nabi bertahap ini. Karena berat, ya, berat untuk langsung menerima wahyu dari malaikat, sehingga Allah jadikan wahyu itu turun bertahap, diawali dengan mimpi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa hubbiba ilaihi alaihi salatu wassalam al-khala'a liyabta'ida an zulumati hadzal alam wa yanqati'u 'anil khalqi ila Allah fa inna fil uzlati safa'as sarirah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dalam bentuk mimpi, Allah ciptakan, ya, Allah letakkan dalam hati Nabi kecintaan untuk bersepi, untuk berkhalawat. Tahu khalawat itu artinya dia meninggalkan keramaian. Ya, dia meninggalkan keramaian, kemudian berada dalam kesendirian, menjauhi semua, ya, hal-hal tercela, ya, dalam pergaulan bersama manusia, dan dia menyendiri untuk Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kenal nanti ada kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalawat di gua Hira,
ya, menjauhi aktivitas-aktivitas yang ada di kota Mekah pada saat itu. Ya, karena beliau melihat orang-orang yang ada di kota Mekah ini udah terlalu jatuh dalam kekufuran dan kesyirikan. Ya, penyembahan terhadap berhala, kemudian ya banyaknya hal-hal zalim, perbuatan-perbuatan tercela, hina, perzinaan dan semacamnya. Itu membuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risih, ya, tidak senang, sehingga Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka untuk bersendirian dan dia memilih Gua Hira sebagai tempatnya. Kenapa? Karena di dalam bersendirian, uzlah, meninggalkan keramaian, meninggalkan pergaulan terhadap manusia, itu dapat membuat ya hati itu menjadi bersih, ya. Sebaliknya teman-teman, terlalu banyak bergaul dengan manusia, terutama dalam hal-hal yang tidak manfaat untuk urusan akhirat, ya, dan tidak mendatangkan ya manfaat duniawi. Artinya pergaulan itu hanya sekedar pergaulan yang sifatnya sia-sia, tidak mendatangkan manfaat sama sekali, maka itu bisa melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menegaskan kepada kita tentang bahwasanya sangat dianjurkan sekali, bahkan harus ada masa-masa, waktu-waktu bagi kita untuk berkhalawah, untuk bersendirian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam-malam hari. Karena yang namanya al-khalwah, al-khala di sini maksudnya adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala fil layali zawatil adad, ya, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mana ada jumlah-jumlahnya. Hari itu ada jumlahnya. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sepekan, ya, itu di malam hari berdiam diri seorang diri di Gua Hira, kadang sebulan, ya, makanya dia persiapkan bekalnya, ya, dia persiapkan bekalnya. Kalau udah habis bekalnya, balik. Khadijah mempersiapkan bekal kembali, Nabi berkhalawat kembali di Gua Hira untuk ibadah, berta'abbud dan bersendirian supaya bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mengatakan wa kana yahlu bi ghari Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian di Gua Hira, yata'abbadu fihi al-layali zawatil adad, beribadah di Gua Hira kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malamnya, ya, di malam-malamnya, dan itu memiliki jumlah, ya, jadi jumlah fataratan ashran, kadang 10 hari 10 malam, ya, wataratan aktsar ila syahrin, kadang lebih dari 10 malam sampai sebulan. Nah, ini, ya. Kalau kita bertanya, kan pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi seorang nabi, karena masih mendapatkan wahyu dalam bentuk mimpi. Jibril belum turun, ya. Lalu Nabi ibadah dengan syariat siapa? Lalu Nabi ibadah dengan syariatnya siapa? Maka para ulama menjelaskan, wa kanat ibadatuhu ala dini abihi Ibrahim alaihissalam. Ibadah yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu adalah ibadah yang dibangun di atas din amalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Ini jadi ini penting jamaah sekalian, ya. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ada masa-masanya kita harus berkhalawat, ada masa-masanya kita harus bersepi-sepian, bersendirian untuk bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dapat menjernihkan hati kita, dapat melunakkan hati kita. Makanya di antara orang-orang yang mendapatkan naungan kelak pada hari yang tidak ada naungannya kecuali naungan Allah itu siapa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang dia berzikir, mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, beribadah kepada Allah khalian, dalam keadaan sepi, seorang diri, ya, dia berkhalawat, ya, bersendirian, bersepi-sepian dalam ibadah munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainah, matanya menangis,
berlinang air mata mengingat dosa-dosanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mata-mata semacam ini, kata Nabi, lan tamassahuman nar, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Karena ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, wa tahrusu fi sabilillah, dan mata yang terjaga di jalan Allah dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, jadi malam itu ada kalanya kita hidupkan, ya, dalam sepi kita bermunajat dan berkhalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihabiskan malam hari itu dengan tidur, ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, ya, termasuk ciri buruknya, jeleknya seorang hamba itu dawamu tarki salatil witri, terus menerus meninggalkan salat witir, tidak pernah melakukan salat witir. Itu dalil kalau dia adalah orang yang buruk, kata Imam Ahmad. Ya, minimal kalau nggak bisa tahajud, salat witir jangan ditinggalkan. Dan afdalnya ditunaikan kapan? Di akhir waktu. Kecuali kalau memang karena terlalu letih, capek, boleh ditunaikan di awal waktu sebelum tidur. Tapi kalau bisa, maka ditunaikan di akhir waktu. Ini. Kemudian Syekh mengatakan, pabainama huwa qa'imun fi ba'dil ayyami 'alal jabali. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hari ketika beliau berkhalawat bersendirian di Gua Hira, di malam harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun, maksudnya melakukan ibadah, ya, salat, ya. Tiba-tiba zahara lahu syahsun, tiba-tiba nampak di hadapan Nabi seseorang. Maksudnya siapa itu? Malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu pada saat pertama kali menampakkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka zahara ala suratihi, menampakkan diri sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan hakikat dari dirinya, yaitu beliau memiliki berapa sayap? Luar biasa. Coba antum pertama kali melihat seperti itu, kira-kira takut enggak? Sayapnya terbentang dari ufuk timur dan ufuk barat, gitu kan, memenuhi langit gitu. Gimana enggak takutnya? Ya. Nah, pada saat itu Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, abshir." Wahai Muhammad, saya datang membawa kabar gembira kepadamu. Ana Jibril, saya ini adalah Jibril, katanya. Rasulullah Jibril wa anta Rasulullah ila hadzal ummah, sedangkan Anda adalah utusan Allah kepada umat manusia. Ya, umat manusia. Nabi melihat saat itu ketakutan. Melihat Jibril dengan bentuk aslinya ketakutan. Tapi Jibril tetap mengatakan, "Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Nah, dengan penuh ketakutan Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Ya. Akhirnya Jibril megang Nabi, kemudian dipeluk erat. Ya, dipeluk erat, dilepas. Kemudian Iqra, katanya, baca wahai Muhammad. Nabi mengatakan, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Dipegang lagi, dipeluk dengan begitu kuatnya, kemudian dilepaskan, dikatakan Iqra, baca. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Iqra, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Ma mana alaq? Alaq itu apa? Air mani, ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang pertama kali turun dan dibawa oleh malaikat Jibril langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan nubi'a bi Iqra. Nabi itu diangkat menjadi seorang nabi dengan turunnya ayat Iqra tadi. Iqra. Apa pelajarannya di sini? Jamaah sekalian, teman-teman sekalian, ya. Ketika
Jibril mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Ya, bacalah, menunjukkan bahwasannya dinul Islam, agama Islam itu adalah agama yang menekankan kepada ilmu. Yang menekankan kepada ilmu. Ya, makanya cara untuk memperoleh ilmu itu diantaranya adalah dengan membaca. Nah, jadi ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan ilmu. Oleh karena itu seorang muslim tidak layak, tidak pantas untuk jahil tentang dinnya, jahil tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim dituntut menjadi orang berilmu. Bukankah dikatakan kepada baginda Nabi, "Iqra", bacalah, ya. Dan membaca itu dalam artian dituntut untuk mengilmui. Makanya diakhiri, "Allamal insana ma lam ya'lam." Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. Di sini ada urgensi ilmu, ya. Kemudian yang kedua, ketika Nabi mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, itu dalil yang begitu kuat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang ada itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan atau bukan buatannya Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dia adalah ummi, ya, orang yang buta huruf. Bagaimana mungkin bisa menciptakan atau membuat Al-Quran yang begitu menakjubkannya, yang bahkan orang-orang Arab yang bangga dengan kefasihan bahasanya itu nggak mampu menandingi, gitu kan? Makanya Nabi di awal-awal mengatakan ma ana biqari, saya nggak bisa membaca, saya nggak bisa nulis. Orang yang nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, nggak mungkin bisa membuat Al-Quran, gitu kan. Berarti Al-Quran ini benar-benar wahyu yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang-orang yang berusaha untuk membuat keraguan di hati kaum muslimin, dan mereka mengatakan Al-Quran itu ciptaan Muhammad, buatannya Muhammad. Itu bukan wahyu, itu buah pemikirannya Muhammad, katanya. Makanya di sini Nabi mengatakan ma'ana biqari, dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi, tapi benar-benar wahyu yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh malaikat Jibril. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Iqra dan diangkat menjadi nabi dengan Iqra tadi, maka faraja'a biha alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pulang, ya, dengan penuh rasa ketakutan, ya. Jadi ketakutan karena tadi baru pertama kali melihat malaikat Jibril dengan begitu menakutkan, ya, begitu menakjubkan posturnya, ya, sayapnya aja tadi masya Allah, kemudian terbentang dari ufuk timur barat memenuhi langit, siapa nggak takut. Nabi langsung pulang ketakutan dan mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, ya, artinya apa? Selimuti saya. Nah, dalam riwayat Nabi itu sampai keringat dingin ketakutan, ya. Nah, untuk menghilangkan keringat dingin itu kan orang harus diselimutkan. Makanya zammiluni, ya, selimutkan aku. Nah, coba antum dipegang malaikat, kemudian dipeluk begitu erat, kemudian dipaksa Iqra. Siapa yang nggak takut, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan, pulang berkata kepada Khadijah, selimuti. Tapi lihatlah bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berusaha untuk menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Khadijah mengatakan, ya, jangan khawatir, ya. Ini sebelumnya Nabi mengatakan inni khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, saya khawatir kepada diri saya Khadijah, saya mengkhawatirkan diri saya karena tadi dipegang oleh malaikat. Maka Khadijah menenangkannya dan mengatakan, kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan, sekali-kali tidak wahai Muhammad, Allah tidak akan pernah menghinakanmu, Allah tidak akan pernah menelantarkanmu. Kenapa?
karena innaka latasilur rahima, Anda ini adalah orang baik yang senantiasa menjaga silaturahimnya. Wa tahmilul kalla, dan seringkali membantu orang-orang yang kesulitan. Ya, wa tahsibul ma'dum, membantu orang-orang yang fakir. Ya, wa tuqrid dhaib, dan senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan selalu membela orang-orang yang membela kebenaran. Fala yusallitullah alaika syayatin wal auham, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya membiarkan syaitan menyakitimu, enggak mungkin ya. Ini coba bayangkan bagaimana seorang istri ya, Khadijah, ketika suaminya ketakutan memiliki peran penting di situ, beliau menjadi penenang ya. Sekali-kali tidak, wahai Muhammad, ya Allah tidak akan pernah menelantarkanmu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Ya, engkau adalah orang yang senantiasa menjaga tali silaturahim, senantiasa membantu orang-orang fakir, senantiasa membela kebenaran. Bagaimana mungkin Allah membiarkan syaitan menyakitimu? Itu pentingnya seorang istri solehah. Ketika suaminya menghadapi masalah, ya, maka istri itu selalu menjadi penenang, selalu menjadi ya pemberi solusi untuk dirinya. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tenang, dan dikatakan oleh Khadijah, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilihmu untuk memberikan petunjuk kepada kaummu. Ya, jadi mendengar hal itu, Khadijah tahu bahwasanya yang datang kepada Nabi itu bukan syaitan, tapi benar-benar malaikat, gitu kan. Dan Khadijah ingin memastikan apa yang dia lihat tadi itu benar-benar kenyataan. Beliau datang kepada siapa? Waraqah ibnu Naufal, ya, Waraqah ibnu Naufal, ibnu ammiha, yaitu anak dari pamannya, berarti apa, sepupunya. Ya, beliau datang kepada Waraqah ibnu Naufal dan mengatakan ya kepada Waraqah. Sebelumnya Waraqah ini siapa? Waraqah ini teman-teman, dia adalah orang yang tanassara, orang yang telah masuk agama Nasrani pada masa jahiliyah, dan dia termasuk orang yang bisa bahasa Ibraniyah, banyak menulis Injil dalam bahasa Ibraniyah. Ya, dia adalah orang yang telah masuk Nasrani. Jadi dia tahu tentang ciri-ciri Nabi. Ya, ciri-ciri Nabi itu dia tahu. Makanya Khadijah datang bertanya kepada Waraqah ibnu Naufal dan dikatakan kepadanya, ya bena ammi isma min ibni akhika, wahai sepupuku, wahai anak pamanku, ya, coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu ini. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Waraqah berkata, ya ibna ahi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Lalu Nabi menceritakan tentang ciri-ciri malaikat Jibril yang datang kepadanya. Maka langsung Waraqah mengatakan, hadza an-namus allazi nazalallahu ala Musa. Ini an-namus. Namus itu ya maksudnya malaikat Jibril yang Allah utus kepadamu Musa. Yang Allah utus kepadamu Musa. Li'annahu ya'rifu anna Rasulullah ila anbiya'ihi wa Jibril. Ya, dia tahu bahwasanya utusan Allah kepada para nabi itu adalah malaikat Jibril. Maka yang datang kepadamu wahai Muhammad itu adalah Jibril yang datang kepadamu Musa. Ya, makanya beliau mengatakan, ya laitani fiha jaza'an, seandainya ketika kamu itu diutus menjadi seorang rasul, nanti baru diutus menjadi seorang nabi. Nanti kalau kamu diutus menjadi seorang rasul dan saya masih muda, idz yukhrijuka qaumuka min biladika, tatkala itu kaummu akan mengusirmu dari negerimu, menyakitimu, memusuhimu, maka saya akan termasuk orang yang membelamu dengan pembelaan yang sangat keras, sangat kuat, kata Waraqah ibnu Naufal. Tapi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dia telah wafat, meninggal terlebih dahulu.
Ya, ini mendengar bahwasannya nanti bahwasannya nanti Nabi akan dimusuhi oleh kaumnya, akan diusir dari negerinya, akan dibenci oleh kaumnya, maka Nabi mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka benar-benar akan mengusirku? Bukankah mereka saat ini menggelarinya dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya? Maka bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan, lam ya'ti rajulun qat bimisli ma ji'ta bihi ila udiya. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, yang menyampaikan dakwah seperti apa yang kamu dakwahkan, illa udiya, kecuali pasti dimusuhi. Jadi tidak ada seorang nabi yang tidak dimusuhi oleh kaumnya. Tidak ada seorang yang mendakwahkan tauhid kecuali dimusuhi. Makanya disebutkan dalam hadis, orang yang paling berat ujiannya itu al-anbiya tsummal amsalu fal amsal, para nabi dan kemudian yang serupa dengan para nabi, itu orang-orang yang menyampaikan al-haq, menyampaikan dakwah tauhid, itu pasti akan diperangi dan dimusuhi. Nah, ini. Dan Al-Qur'an pun telah menyampaikan hal itu, Jadi pelajarannya apa di sini jemaah sekalian? Kebenaran yang kita sampaikan itu pasti akan mendapatkan penentangan dari pihak-pihak dan banyak orang. Karena tadi tidak ada seorang nabi yang menyampaikan kebenaran kecuali pasti dimusuhi. Begitupun ketika antum dakwah, menyampaikan al-haq, menyampaikan tauhid, memerangi kesyirikan, akan ada musuh-musuh yang membenci, akan ada musuh-musuh yang melawan, akan ada musuh-musuh yang berupaya untuk menahan, namun disitulah jihadnya kita, jihadnya kita tetap berusaha untuk menyampaikan al-haq. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa qala alladzina kafaru li rusulihim, orang-orang kafir itu berkata kepada para rasul-rasul yang diutus kepada mereka, lanukhrijannakum min ardina, kami akan mengusir kalian dari negeri kami. Jadi yang namanya para rasul itu diusir udah disebutkan di dalam Al-Qur'an, Awla ta'udunna fi millatina, atau kalau enggak balik kepada agama nenek moyang kami usir kalian. Kami usir kalian. Sekarang orang yang mendakwahkan tauhid itu dia bilang apa? Orang yang enggak tahu kearifan lokal, orang yang tidak menjaga budaya gitu dan semacamnya, budaya sesajen dan semacamnya, itu kan dibilang ini orang yang mau merusak budaya, orang yang tidak mengetahui kearifan lokal, padahal yang diperangi adalah kesyirikannya, Jadi beginilah pertama kali wahyu turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jadi apa pelajaran yang dapat dipetik di sini? Ketika Jibril memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali dengan erat, dengan kuatnya, diambil pelajaran dari situ oleh Syuraih Al-Qadi, itu bahwasanya seseorang tidak boleh memukul anak untuk belajar. Enggak boleh memukul anak untuk belajar. Tapi yang diajarkan oleh Jibril itu memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tidak bisa iqra, ya Muhammad iqra, Nabi mengatakan ma'ana biqari, dipeluk baginda Nabi oleh malaikat Jibril, walaupun itu dengan keras, dengan keras, 3 kali. Kalau anak itu tidak bisa belajar, kesulitan dalam memahami sebuah pelajaran, jangan dipukul. Jangan dipukul. Kapan kita boleh memukul anak? Ketika mereka itu betul-betul melanggar sesuatu yang sifatnya urgen, sangat penting di dalam syariat Islam. Contohnya apa? Salat. Baru boleh dipukul. Dan kapan itu? Ketika usia 10 tahun gitu kan. Dan itu pukulan yang tidak menyakiti, tapi pukulan yang mendidik.
Anak kecil itu dipukul, dicubit dikit aja kan itu biasanya disayang sama bapaknya sama ibunya, kemudian dicubit sedikit gitu, nggak menyakiti, itu kan nanti perasaan, ya perasaan, akhirnya dia tahu dirinya salah. Itu boleh memukul dalam hal-hal yang sifatnya mendidik tadi, yaitu ketika mereka meninggalkan sesuatu yang penting dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak bisa, kesulitan belajar itu, maka nggak boleh dipukul, kata Syurahil Qadi. Diambil dari tadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika nggak bisa dipeluk oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian yang kedua, di situ ketika Nabi SAW dikatakan kepadanya Iqra, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah inti dari agama ini. Ilmu adalah inti dari agama Islam, karena wahyu itu dimulai dengan kata bacalah, Iqra. Dan Iqra itu maksudnya adalah ilmui, ya ilmui. Oleh karena itu dalam hadis disampaikan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Artinya apa? Selama kita berstatus muslim dan memeluk agama Islam, kita semua dituntut menjadi orang-orang yang berilmu. Iya, tidak semua harus jadi ustadz, tidak semua harus jadi ulama, tapi semua harus berilmu tentang ibadahnya, tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara sholat yang benar itu wajib diilmui, taharah yang benar itu diilmui. Ketika berpuasa maka puasa harus diilmui, ya, bagaimana niatnya, apa-apa pembatalnya, nah, itu harus diilmui. Ketika hendak haji berarti tata cara haji harus diilmui. Bahkan ketika melakukan jual beli transaksi juga ada ilmunya supaya terhindarkan dari harta-harta haram. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yabi fi suqina hadza illa man faqah. Enggak boleh ada yang jual beli di pasar kami ini kecuali orang yang ngerti fikih jual beli, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang haram, enggak menipu, enggak melakukan goror dan yang semacamnya. Karena nanti di dalam Al-Qur'an ditegaskan enggak boleh memakan harta orang lain secara zalim. Nah, ini ya, jadi ilmu itu adalah merupakan simbol dan inti dari agama Islam. Tidak boleh kaum muslimin itu tidak berilmu tentang ibadah dan muamalahnya kepada sesama. Itulah wajib hukumnya kita menuntut ilmu. Fardu ain jamaah sekalian, ya. Menuntut ilmu itu fardu ain. Tapi yang fardu ain itu bagaimana? Ilmu yang kita butuhkan dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang sifatnya mendetail, ya, supaya bisa berfatwa, supaya bisa ya istimbat hukum dan semacamnya, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu tugasnya para ulama, alim ulama. Tapi kita tugasnya berilmu tentang tata cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang tata cara muamalah yang benar sehingga tidak menimbulkan kezaliman dan menghasilkan harta yang haram. Itu yang penting, ya. Ini yang diistilahkan dengan ilmul akhirah oleh Imam Ghazali, ya, ilmul akhirah, ilmu yang bisa mendatangkan manfaat untuk urusan akhirat, ya. Kemudian ini sudah kita jelaskan tadi, ketika ya Nabi mengatakan ma'ana biqari, tadi apa faedahnya? Bahwasanya Al-Qur'an itu murni wahyu yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan buatannya Muhammad. Karena orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak mungkin bisa membuat Al-Qur'an, yang bahkan Al-Qur'an ini membuat orang-orang Arab yang begitu bangga dengan kefasihannya itu tidak mampu untuk menandinginya ini. Sehingga akhirnya mereka mengatakan Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dukun, karena nggak mampu untuk menandingi apa? Al-Qur'an. Dikatakan kepadanya, kan Muhammad itu kita tahu dia
nggak pernah melakukan sihir. Ya, Muhammad itu kan nggak pernah melakukan perdukunan. Kalau begitu Muhammad itu penyair, gitu kan? Penyair. Oh, kita tahu Muhammad, apa yang disampaikan oleh Muhammad Al-Quran itu melebihi syair, syair itu udah bukan syair lagi gitu, maksudnya tingkatannya udah terlalu indah untuk dikatakan sebagai syair. Akhirnya yang dipilih apa? Kalau begitu kita katakan dia tukang sihir. Dari sisi apa? Alaisa huwa yufarriq baina al-mar'ah wa zawjiha. Bukankah Muhammad itu membuat seseorang itu terpisah, suami terpisah dari istrinya, terpisah dari keluarganya, dengan tadi yang satu masuk Islam, yang satu tetap dalam kekufuran, dan mereka akhirnya terpisah. Dan itu kan seperti sihir. Ya udah, kalau gitu kita namakan dia sahir, kata mereka. Ya, sahir, waliyadzubillah. Padahal sebelumnya mereka gelari Nabi Al-Amin. Nah, ini. Jadi Al-Quran itu bukan buatan Nabi, tapi murni wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, ilmu itu teman-teman itu harus dibarengi dengan iman. Artinya harus dibarengi dengan amal. Ya, ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan Iqra, ya Iqra, bacalah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, mengamalkannya, melakukan apa yang dikatakan oleh Jibril, ini dalil bahwasanya ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Ya, apabila ilmu itu tidak dibarengi dengan amal, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang sebatas wawasan, tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, maka itu ilmu yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Walaupun terkadang bermanfaat untuk orang lain, ya, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Dia punya wawasan yang banyak tentang ilmu syariat misalnya, tapi tidak diamalkan. Namun orang bisa mengambil manfaat dari wawasannya tadi. Artinya orang bisa memanfaatkan ilmunya, tapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmunya sendiri karena dia tidak mengamalkannya. Sehingga disebutkan, ya, orang yang pertama kali dilempar ke neraka jahanam itu siapa? Man ta'allamal ilma liyuqalu lahu alim. Orang yang belajar ilmu supaya dikatakan, alim fulan ini, dia ya faqih, ahli fikih, muhaddis, ahli hadis, qari, ya, seorang qari Al-Quran dan semacamnya. Tapi semua itu tidak diamalkan, tidak praktekkan dalam kesehariannya, maka itu orang yang pertama kali dilempar ke neraka jahanam, waliyadzubillah. Jadi ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Jangan sampai ilmu itu menjadi hujjatun alaina, bukan hujjatun lana. Jangan sampai ilmu itu yang menjadi pemberat bagi kita kelak pada hari kiamat, ya, tapi jadikan ilmu yang kita miliki itu sebagai pembela kita kelak pada hari kiamat karena kita mengamalkannya. Makanya ulama itu siapa? Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u, kan? Nah, orang yang paling takut kepada Allah dari hambanya itu adalah para ulama. Maknanya apa? Ulama itu adalah orang-orang yang ilmunya yang bisa menimbulkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ilmu yang bermanfaat, ya. Ya, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu para ulama mengatakan al ilmu laisa bi kasratir riwayah wala bi kasratid dirayah wala bi ta'ammukil fahmi. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan dengan banyaknya dalamnya pemahaman, enggak. Tapi ilmu itu adalah yang bisa menghadirkan ketakutan kepada Allah di dalam hati. Itu hakikat ilmu yang sebenarnya. Percuma punya riwayat banyak, percuma punya pemahaman yang kuat, tapi tidak mendatangkan ketakutan kepada Allah, tidak diamalkan, percuma, karena itu akan menjadi hujjatun alaih, menjadi pemberat baginya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah.
Nah, kemudian selanjutnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan, ya, kembali ke rumahnya dalam keadaan ketakutan sampai mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Nah, lihatlah bagaimana sikap Khadijah. Khadijah itu tidak langsung bertanya, ada apa yang terjadi dengan, kenapa kamu ketakutan? Maksudnya tidak dicerca dengan banyak pertanyaan, ya, tidak dicerca, tapi ditenangkan. Nah, begitulah teman-teman sekalian, ketika ada orang dalam keadaan dia ketakutan, dalam keadaan dia banyak masalah, itu bukan dicerca dengan banyak pertanyaan, tapi diberikan solusi. Maksudnya ditenangkan terlebih dahulu. Nah, makanya Aisyah mengatakan, ya wallahi, ya la yuhzikallah, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu, tidak akan pernah menelantarkanmu. Kenapa? Karena kamu ini adalah orang yang menjaga tali silaturahim, senantiasa membantu fakir miskin, gitu kan, senantiasa membela kebenaran. Allah tidak akan pernah membiarkan setan menyakitimu, setan mengganggumu. Ditenangkan Nabi Muhammad oleh Khadijah, bukan ditanya ada apa, kenapa kamu ketakutan dan begini-begini, enggak, ya, tapi ditenangkan. Dari kisah ini Imam Malik itu juga mengambil istimbat hukum bahwasannya tidak sah transaksi orang yang dalam keadaan ketakutan, enggak sah, ya, karena dia tidak bisa berpikir tenang ini. Atau ada orang dipaksa mengaku, diancam dengan penuh ketakutan, ya, dibikin takut supaya mengaku. Nah, itu enggak sah pengakuannya, enggak sah pengakuannya, karena tadi mencerca orang dengan hal-hal yang semakin membuatnya takut, semakin memberatkan, sehingga mengucapkan sesuatu yang menjadi persaksiannya, maka persaksian tersebut tidak sah, kata sebagian para ulama, ya. Dan juga di sini ada pelajaran, ketika kita mendapati masalah, ya, mendapati problem dalam hidup, itu jangan disimpan sendiri, jangan disimpan sendiri, tapi ada kalanya kita harus ceritakan kepada orang-orang yang kita percaya, yang kiranya dia bisa membantu dan bisa mendatangkan solusi. Lihatlah bagaimana, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Khadijah, kemudian Khadijah berusaha untuk mencari solusi dengan mendatangi Waraqah ibnu Naufal, dan dikasih tahulah apa yang sebenarnya terjadi, bahwasanya yang datang itu adalah Jibril, ya, yang datang kepada Musa, dan kamu diangkat menjadi seorang rasul, nanti seorang nabi, yang nantinya dakwahmu itu akan membuat kamu diusir oleh kaummu, karena tidak ada seorang nabi pun melainkan disakiti dan dimusuhi oleh kaumnya. Jadi kalau punya masalah, ya, jamaah sekalian, itu jangan disimpan, ya, karena menyimpan masalah sendiri itu akan membebani, ya, membebani pikiran, dan itu bisa membuat seseorang stres, ya. Oleh karena itu penting kita punya sahabat, punya teman-teman yang baik, yang soleh, tempat kita, ya, berbagi masalah, maksudnya, ya, saling membantu sama sesama, saling mencarikan solusi, ya, ini penting, ya, karena banyak orang-orang yang menyimpan masalahnya dan akhirnya itu membuatnya menjadi orang-orang yang stres. Itu banyak, ya, banyak sekali. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga dianjurkan untuk memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Dianjurkan untuk memberikan solusi bagi orang-orang yang punya masalah, seperti yang dilakukan oleh Khadijah dan Waraqah ibnu Naufal, memberikan solusi kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang masalah yang dihadapinya, ya. Kemudian juga ketika Khadijah mengatakan innaka la tasilur rahim, Anda ini adalah orang yang senantiasa menjaga tali silaturahim,
senantiasa membantu orang-orang yang kesulitan, membela pembela kebenaran. Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya akhlak yang mulia itu bisa membuat kita terhindar dari malapetaka dan keburukan-keburukan orang lain. Ya, akhlak mulia itu bisa mendatangkan ya kebaikan dan menghindarkan kita dari musibah serta malapetaka dan keburukan-keburukan orang lain. Tadi kan makanya Khadijah yakin ya bahwasanya Nabi itu enggak mungkin ya, kamu itu enggak mungkin dibiarkan ya, ditakut-takuti oleh syaitan, dibiarkan Allah begitu saja ditakut-takuti syaitan, karena kamu itu orang baik, orang yang senantiasa menjaga silaturahim. Artinya kamu nggak punya musuh gitu kan, nggak punya musuh. Kamu senantiasa membantu orang-orang miskin, kamu senantiasa membela orang-orang yang membela kebenaran. Nah, ini akhlak-akhlak mulia yang ditampakkan dari baginda Nabi, dan itu membuat Khadijah yakin bahwasanya Allah tidak akan menelantarkan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menyakiti Nabi Muhammad ya. Artinya dengan akhlak mulia itu Nabi dihindarkan dari keburukan dan malapetaka. Begitupun kita teman-teman, ketika memiliki akhlak yang mulia itu maka akan memunculkan keharmonisan satu sama lain. Makanya wasiat Nabi SAW 3 diantaranya apa? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya apa? Hendaklah kita merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menerjang larangan Allah dan tidak meninggalkan perintahnya. Kemudian yang kedua apa? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalaupun memang melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan, jangan biarkan diri kita itu larut dalam maksiat ya, biar terus menerus dalam kubangan maksiat, tidak sadar-sadar, tidak taubat-taubat, tidak menyesal-menyesal, jangan. Tapi ketika melakukan sebuah dosa maka iringi dengan istighfar, iringi dengan perbuatan baik ya, penyesalan, sehingga menimbulkan ketaatan, dan ketaatan itu nanti akan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Bukankah Allah mengatakan al-hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan setelah melakukan dosa itu bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut. Artinya harus ada penyesalan, taubat dan istighfar. Jangan biarkan diri kita larut dalam kubangan maksiat, karena itu akan menjauhkan kita dari hidayah Allah, mendekatkan kita kepada su'ul khatimah. Orang yang tidak menyesal atas dosa-dosanya, Allah biarkan dia terus-menerus dalam dosa tersebut. Wa man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Orang yang udah ada dalam kesesatan, enggak nyadar-nyadar, enggak tobat-tobat, Allah biarkan dia terus dalam kesesatannya, Allah matikan dalam kesesatannya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi iringi perbuatan dosa dengan kebaikan, niscaya Allah gugurkan dosa-dosa tersebut ya. Dan tadi kebaikan yang paling besar setelah melakukan dosa itu adalah taubat, yaitu bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama. Karena seorang muslim tidak boleh tersengat ya 2 kali di lubang yang sama, atau enggak boleh terjatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Enggak boleh melakukan dosa yang sama. Kalau udah taubat, jangan lagi lakukan dosa itu. Bukan berarti kita akan lepas dari dosa, tapi dosa yang udah dilakukan tadi dan taubat jangan sampai terulang. Kalau terulang berarti itu bukan taubat yang nasuha, taubat yang sebenarnya ini ya. Kemudian wasiat Nabi yang terakhir itu apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik itu akan mendatangkan kebaikan dan memberatkan timbangan amal kelak pada hari kiamat. Di dunia mendatangkan kebaikan, menjauhkan dari malapetaka, tidak menimbulkan musuh ya, tidak mendatangkan musuh. Di akhirat akhlak itu akan menjadi pemberat timbangan amal. Makanya dalam hadis disebutkan ya, asqalus syai' fil mizan itu husnul khuluq, kata Nabi. Amalan yang paling berat timbangannya kelak pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu, kata Nabi, adalah ciri sempurnanya iman seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan kita tahu akhlak-akhlak mulia itu ada yang sifatnya dijelaskan secara syariat, ada yang sifatnya dikembalikan kepada urf ya, adat istiadat.
Artinya apa yang dipandang baik oleh manusia, ya, itu semua sepakat manusia itu adalah akhlak yang baik, maka itu adalah akhlak yang baik, dan itu juga dianjurkan untuk ditunaikan walaupun tidak ada dalilnya. Ya, kenapa? Karena Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Contohnya, Pak, di zaman jahiliyah itu ada akhlak-akhlak mulia yang menjadi ciri khas orang-orang kafir Quraisy. Contohnya, orang-orang kafir Quraisy itu dermawan, nggak pelit, ya, dermawan nggak pelit. Buktinya apa? Mereka ketika ada orang-orang berhaji ke kota Mekah itu berebutan untuk menyediakan makanan. Itu dermawannya mereka, ya. Kemudian juga mereka itu selalu membela orang-orang yang terzalimi. Nah, kemarin dalam halful fudul, ya, ketika ada orang-orang zalim, maka pembesar-pembesar Quraisy yang lain sepakat untuk membela orang terzalimi ini supaya haknya ditunaikan. Itu akhlak yang mulia, ya. Ya, kemudian syaja'ah, orang-orang kafir Quraisy itu pemberani-pemberani, ya, pemberani-pemberani. Itu pemberani itu akhlak yang mulia. Pemberani membela yang benar, itu akhlak yang mulia, dan itu diterima di dalam Islam. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak-akhlak yang dulu semua orang sepakat itu akhlak baik, itu diakui di Islam dan disempurnakan oleh Nabi dengan akhlak-akhlak mulia lainnya. Begitupun kalau ada di masyarakat kita yang memang ini akhlaknya memang tidak ada dalilnya, mungkin ya tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran, tapi semua orang memandang itu akhlak yang baik, budi yang luhur, maka kita tunaikan, ya, kita tunaikan ini, karena itu termasuk, ya, hal yang harus dijalankan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari keburukan satu sama lain. Kemudian juga di antara pelajaran yang dapat kita petik, ya, itu bolehnya memuji seseorang, ya, yang berhubungan dengan dirinya apabila mendatangkan kemaslahatan, ya, apabila mendatangkan kemaslahatan dan tidak, ya, membuat dirinya ujub dan sombong, ya, itu boleh. Kayak tadi Khadijah memuji Nabi, apa katanya? Innaka latasilur rahim. Anda ini orang yang selalu menjaga silaturahim, membela orang-orang fakir, menolong orang-orang miskin. Ini kan pujian, ya. Tapi tujuannya apa? Untuk menenangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menimbulkan kecongkaan, bukan menimbulkan kesombongan. Artinya boleh antum puji seseorang jika memang sifat-sifat itu ada dalam dirinya, dan ketika antum puji itu tidak menimbulkan kesombongan pada dirinya. Berbeda kalau jika antum puji dan itu bisa menimbulkan kesombongan, lebih baik tidak dipuji. Nah, lebih baik tidak dipuji di depan, ya, di depan dirinya. Ini yang nggak boleh itu apa? Memuji orang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Itu yang nggak boleh. Ibnu Hazm Al-Andalus, ya, menyebutkan dalam kitabnya Mudawatun Nafs, itu diantara, ya, penghinaan terbesar bagi seseorang itu adalah memujinya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Sejatinya bukan dipuji tapi dihinakan. Itu ketika antum memuji orang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, itu hakikatnya menghinanya. Itu penghinaan terbesar, kata beliau. Makanya nggak boleh, ya, memuji orang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dan itu termasuk kedustaan, termasuk berdusta, wal iyadzubillah. Dan yang terakhir yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, ya, jamaah sekalian, tadi, ya, perkataan Waraqah yang mengatakan ma ja'a rajulun qat bimisli ma ji'ta bihi ila udiya. Tidak ada seseorang pun yang datang seperti apa yang kamu bawa itu pasti akan dimusuhi. Itu dalil, ya, atau itu bukti bahwasannya pembela al-haq, pembela tauhid, pendakwah tauhid itu selalu mendapatkan musuh. Nggak ada yang nggak dimusuhi, ya, nggak ada yang nggak dimusuhi. Tapi disitulah kita dituntut untuk bertahan,
bertahan membela yang hak, membela kebenaran, ya. Karena itu termasuk apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maksudnya apa? Membela agama Allah, tetap berusaha mendakwakan yang hak, maka pertolongan Allah itu pasti turun. Ya, pasti itu turun. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya dihinakan oleh orang-orang kafir, itu enggak ada. Ya. Baik. Nah, ini beberapa pelajaran yang dapat kita petik ya dari apa? Badul wahyi, dari wahyu yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad, kemudian itu yang mengangkat beliau menjadi seorang nabi, dan nanti kita akan berpindah kepada ar-risalah, yaitu diangkatnya menjadi seorang rasul. Karena antara nabi dengan rasul itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ya. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Nah, jadi rasul itu dia datang dengan syariat baru. Sedangkan nabi itu bisa jadi dengan syariat sebelumnya dari syariat nabi yang ada, ya, ada. Dan ada yang mengatakan nabi itu ya tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Itu dikritik oleh sebagian para ulama. Semua diperintahkan untuk mendakwahkan, baik nabi ataupun rasul, itu semua diperintahkan untuk mendakwahkan, ya, syariat, mendakwahkan. Yang membedakan antara nabi dengan rasul, nabi itu tidak datang dengan syariat baru. Bisa saja dia datang membawa syariat nabi-nabi sebelumnya. Adapun rasul, maka dia datang dengan membawa syariat baru, ya, sehingga syariat rasul yang ini berbeda dengan syariat rasul-rasul sebelumnya, ya. Makanya ad-dinu wahid wa syara'i syatta, kata Nabi. Din itu satu. Maksudnya apa? Yang didakwahkan itu satu, yaitu ibadatullah wahdah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi hukum-hukum syariat yang berlaku itu beda-beda. Syariat yang ada pada Bani Israel dengan syariat yang ada pada kita itu berbeda. Ya, berbeda, kecuali jika syar'u man qablana, syariat umat-umat sebelum kita itu diakui di dalam Islam, maka itu menjadi syariat Islam juga. Tapi kalau tidak diakui, maka itu menjadi syariat yang khusus bagi umat-umat sebelumnya. Karena kita hanya mengikuti syariat Islam, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku penutup para nabi, dan tidak ada nabi setelahnya. Baik, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita pelajari ya, dari kisah Badul Wahyi ini. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan. Enggak ada ya? Masya Allah. Iya, oleh Jibril. Enggak, dia enggak nulis. Jadi ketika mengatakan Iqra ya Muhammad Iqra, itu enggak ada tulisan pada saat itu. Dan Al-Qur'an itu belum ditulis, teman-teman. Ya. Ditulisnya Al-Qur'an kapan? Pada masanya pada masa siapa? Pada masanya sebelumnya udah ada di antara para sahabat yang menulis Al-Qur'an, tapi pada masa Utsman itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Ya, makanya ada para sahabat yang sebelumnya nulis Al-Qur'an walaupun enggak sempurna, ya. Ya, ada yang nulis di kulit, ya, pelepah kurma, di kulit unta, di batu-batu, itu ada. Ya, udah ada. Nanti dikumpulkan, ya, mushaf supaya menjadi mushaf Utsmani, supaya bacaan itu satu, seragam. Itu tujuannya pada masa Utsman. Adapun sebelumnya itu masing-masing udah punya mushaf sendiri, ya, sehingga nanti banyak yang berselisih cara bacanya, ya. Qurra'nya itu banyak yang berselisih, dan
wal khilafu syarr, gitu kan, perselisihan itu buruk. Bagaimana supaya seragam, akhirnya disatukan dengan mushafnya Utsman bin Affan. Ya, jadi sebelumnya itu yang dilarang oleh Nabi itu adalah menulis hadis sebelumnya. Tapi Al-Qur'an enggak dilarang. Ketika para sahabat itu menerima belajar Al-Qur'an dari Nabi, itu mereka udah ada yang nulis. Yang enggak boleh itu adalah nulis hadis. Itu dilarang oleh Nabi. La taktubu anni, kata Nabi. Jangan kalian nulis ucapan saya. Jadi kenapa? Karena Nabi khawatir nanti tercampur antara Al-Qur'an dan hadis. Ya, itu tercampur, ya. Tercampur. Namun pada akhirnya tetap di antara para sahabat itu ada orang-orang yang memang menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dikenal dengan Shahifah. Nanti ada Shahifah, itu adalah kitab Sahih yang pertama. Itu kumpulan hadis-hadis Sahih, nggak banyak sih, nggak banyak. Jadi sedikit di antara para sahabat yang menulis hadis. Artinya rata-rata para sahabat itu semuanya hafal, gitu teman-teman. Al-Quran itu dihafal, hadis Nabi dihafal. Maka pada masa ketika Nabi menerima wahyu dari Jibril, Iqra, itu nggak ada tulisan, itu hafalan, didikte oleh Jibril, di malaikat Jibril, ya, diajarkan, disuruh ngikutin, ya. Wallahu alam. Masehi, karena Masehi itu iya. Jadi dia itu kalau tahun disebutkan di sini oleh Muhammad Basha Al-Falaki, ya, beliau mengatakan itu di awal-awal Februari tahun 610 Masehi, ya, Masehi. Dan itu bertepatan dengan 17 Ramadan, tapi sebelum hijrah, ya, karena bulan Hijriah itu ditetapkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu, dan ada yang mengatakan itu di awal-awal bulan Juli, ya, ada yang mengatakan Februari, ada yang mengatakan bulan Juli, tapi tahunnya sama, 610, ya, Masehi. Iya, udah ada. Iya. Cuman orang-orang Islam itu harus menggunakan bulan Hijriah. Penanggalan yang sifatnya din, yaitu teman-teman pakai bulan Hijriah. Misalnya tentang zakat. Zakat itu apa? Hitungannya pakai bulan Hijriah. Misalnya nisabnya sampai nisab bulan apa? Bulan Ramadan, tanggal berapa? Gitu kan? Nanti berarti 1 tahun haulnya bulan Ramadan tanggal yang sama. Nah, jadi jangan pakai bulan Syamsiah, ya. Jangan pakai bulan Syamsiah, tapi pakai bulan Hijriah atau Qamariyah, ya. Iya. Mimpi itu makanya tadi seperti falakus subhi, katanya seperti cahaya subuh. Kadang Nabi itu mendengar kasolsol, ya, seperti ranti, suara ranti ditarik di atas batu, ya, batu. Jadi mimpi-mimpi seperti itu, ya, mimpi-mimpi seperti itu. Nah, wallahu alam hakikatnya apa gitu, tapi yang dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari itu bahwasannya Nabi itu bermimpi kafalakis subhi, katanya seperti cahaya di waktu subuh. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak tahu maksudnya wahyu itu apakah tertulis, apakah gambarannya gimana, enggak. Tapi yang disebutkan itu seperti cahaya subuh oleh kata Nabi, dan kita imani seperti itu. Karena kita nggak tahu, nggak disampaikan oleh Nabi mimpinya, nggak kayak kita, ya, mimpi jalan-jalan atau mimpi apa, kan ada gambarannya. Itu wallahu alam, itu nggak diceritakan dalam hadis yang ada seperti falakis subhi. Sebagian riwayat mengatakan seperti suara rantai yang ditarik di atas batu, dan semacamnya. Iya.
Taib, ya. Jadi begini jamaah sekalian. Orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu min butuni Ismail. Dia dari apa? Dari keturunan Ismail. Makanya disebutkan dalam hadis awwalu man futtiqa lisanahu bil Arabi, itu adalah Ismail. Orang yang pertama kali didirikan fasih dalam berbahasa Arab itu adalah Ismail. Ismail itu ala dini Ibrahim. Ismail itu di atas agamanya Ibrahim. Ya, nah, yang di Mekah siapa? Ismail kan? Ya, waktu diletakkan oleh Ibrahim bersama ibunya Hajar, Ismail yang masih bayi diletakkan di Mekah. Sampai-sampai mengatakan, ya Ibrahim, ila aina tazhab, kata Hajar. Wa Ibrahim, hendak kemana kamu pergi? Apakah kamu akan meninggalkan kami di tempat yang tandus ini bila ta'am wala anis, tanpa makanan, tanpa ada yang menemani? Nabi Ibrahim enggak ngomong sama sekali, terus melangkah, ya. Dipanggil lagi, Ibrahim mau kemana? Apakah kamu akan tinggalkan kami di sini tanpa bekal, tanpa ada yang menemani? Nabi Ibrahim terus melangkah. Yang ketiganya dipanggil yang sama, kemudian Nabi Ibrahim enggak noleh sama sekali. Baru yang Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meletakkan kami, meninggalkan kami di sini, di tanah yang tandus ini, tanpa bekal, tanpa ada yang menemani? Maka Ibrahim mengatakan, iya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang Nabi Ismail dan Hajar diletakkan di kota Mekah, gitu kan. Sehingga yang tersebar di situ adalah din Ibrahim. Dinnya Ibrahim. Karena pada saat itu sering Ibrahim datang ke kota Mekah berkunjung kepada Ismail setelah dewasanya. Kan ada kisah ketika ketemu istrinya Ismail, kemudian bagaimana dengan Ismail, gitu kan, oh begini-begini, ngeluh, gitu kan, oh nanti ganti palang pintunya, ya, diceraikan maksudnya. Baik, wallahu alam. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.